Selamat pagi, hari ini saya akan memimpin rapat persiapan penilaian akhir tahun dan sumatif akhir tahun semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Adapun hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama itu yang memantau edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penilaian akhir tahun dan sumatif akhir tahun. Yang kedua, melihat rencana kerja tahunan. Yang ketiga, membuat undangan rapat untuk guru-guru. Kemudian menyebarkan informasi rapat baik melalui ruang guru maupun media sosial melalui WA. Kemudian menyusun dan membuat agenda rapat, dan pelaksanaannya yang pertama menentukan waktu, kemudian memilih panitia dan rencana kerja. Selamat pagi, salam kepada kita semua. Sama-sama mengikuti Bapak Ibu yang kami hormati. Pada hari ini kita membahas masalah rapat persiapan akhir tahun dan sumatif akhir tahun pelajaran 2022-2023. Seperti biasa, tentu ada beberapa hal nanti yang kita akan bahas. Yang pertama adalah terkait dengan PAT dan SAT, kemudian kepanitiaan, panitia PAT dan SAT. Kemudian yang ketiga, nanti kita masuk ke kaidah pendidikan lokal yang berupa kisi-kisi, kemudian lain-lainnya. Baik Bapak Ibu, untuk rencana kegiatan SAT dan PAT itu waktunya kalau sesuai dengan kalender pendidikan tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 sesuai dengan jadwal. Nah, nanti kita bicarakan apakah kita mau maju satu hari atau tetap sesuai dengan kalender yang sudah ditentukan. Yang kedua, masalah bentuk soal. Bentuk soal itu dikembalikan kepada Bapak Ibu dan Ibu. Apakah mau pilihan ganda ataupun pilihan ganda bercampur dengan menjodohkan, isian singkat, kemudian betul salah, itu dikembalikan kepada Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya jumlah soal. Kalau yang untuk kurikulum K13 sama dengan buat kurikulum Merdeka atau 2023. Jadi eksak itu 40, kemudian non eksak 50. Bapak Ibu, untuk soal rencana dan kegiatan kita, yang pertama waktu gimana Bapak Ibu? Apakah kita seperti biasa akan maju satu kali? Kalau memang itu hari Sabtu. Penyerahan soal. Penyerahan soal, kalau bisa memang secepatnya, yaitu Senin depan sudah bisa diantar. Senin depan sudah bisa diantar ke panitianya. Nanti panitianya kita tunggu. Ya, mudah-mudahan akan lagi. Selanjutnya kita masuk ke kaidah dulu. Tidak lama kita masuk ke kaidah pembuatan soal. Ini yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis.
Mungkin jangan nanti misalnya kita nanya, misalnya untuk tumbuhan yang termasuk bumbu dapur misalnya, lalu kunyit, jahe, lengkuas misalnya, lalu ada yang lenceng, lalu bilang bambu, regu misalnya, itu kan tidak mungkin. Jadi dia harus satu rumput. Kemudian setiap jawaban harus ada satu yang benar. Pokok soal harus dirumus jelas dan tegas, jadi tidak mengandung kalimat ambigu. Kemudian soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar, jadi kita gunakan pilih jawaban. Kemudian tidak boleh mengandung bersifat negatif ganda yang bukan, kecuali lagi, itu tak boleh. Berikut ini yang bukan, lalu di belakangnya kecuali, itu tak boleh. Bila perlu kita jangan menggunakan itu, yang bukan itu, tidak boleh, atau jangan digunakan. Itu kalimat yang bersifat negatif, apalagi negatif ganda. Ya. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban harus sama. Kebiasaan kita bikin selama ini, A pendek, B pendek, lalu B panjang. Pasti anak bakal pilih B, tapi harus sama. Bagaimana kita tahu? Kemudian tidak boleh mengandung unsur pernyataan semua pilihan jawaban di atas benar atau semua jawaban di atas salah, tidak boleh. Kemudian kalau berbentuk angka dia harus tersusun dari kecil ke besar, besar ke kecil, itu boleh. Jangan udah 5 jadi 4 jadi 6. No power, please charge. Itu tidak boleh. Duit mandi tidak boleh, harus menggunakan bahasa yang baku. Uang, contohnya. Kemudian pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan satu kesatuan pengertian. Kita buat kita. Misalnya dari jawaban, misalnya uang adalah, di jawaban A sebagai alat tukar, sebagai alat transaksi, sebagai itu tidak perlu, cukup ditulis di atas, disambung di pertanyaannya, uang adalah sebagai. Tidak boleh di jawabannya uang sebagai alat tukar, B uang sebagai alat transaksi, C uang sebagai investasi. Itu salah. Jadi sebagai itu cukup ditulis di atasnya. Maksudnya yang tidak boleh berulang-ulang. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif, bahasa yang mudah dipahami. Jadi kita dalam selama misinya dibuat bahasa-bahasa yang tinggi, ujung-ujung anak tidak ngerti. Itu nanti kan saya kirim Bapak Ibu mengenai kaidah pembuatan soal yang benar. Kemudian kisi-kisi lagi. Ini kisi-kisi untuk kurikulum merdeka. Kisi-kisi untuk kurikulum merdeka itu yang pertama itu rumusan identitas, muatan, novel, atau kelas ya. Ini CP atau elemen, kompetensi, tujuan, kriteria indikator, nomor, bentuk soal, kemudian soal, kunci jawaban. Ini kisi-kisinya. Contoh peserta didik menganalisis hubungan antara fungsi tubuh pada manusia. Ini panca indera. Kompetensinya menganalisis
3.1 melalui pengamatan peserta didik dapat menyebutkan fungsi bagian tubuh. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian indikatornya peserta didik dapat menyebutkan fungsi tubuh. Fungsi tubuh. Nomornya nomor 1. Bentuknya pilihan ganda. Contoh soalnya, bagian tubuh yang berfungsi untuk mendengar adalah, ini contoh, mata, hidung, telinga, kulit. Jawabannya adalah C. Kalau di yang lama itu ada bobot lagi, bobot soalnya. Kemudian yang kedua, ini masih sama, masih CP-nya ini, analisisnya ini, kemudian KB-nya ini, tapi indikatornya sudah ke korelasi, mengkorelasi. Peserta didik mampu menentukan korelasi antara indera penciuman dan indera pengencap. Contoh nomor 2, pilihan ganda. Nah ini soalnya, saat kita mencium aroma masakan yang lezat, seketika air liur kita seperti akan keluar. Hal ini menunjukkan korelasi antara indera titik-titik dan titik-titik. Jawabannya perasa dan pengencap, pencium dan pengencap, pencium dan apa yang bisa pilihan lain lagi. Kemudian penglihatan dan pendengaran. Otomatis antara B dengan C. B bisa C dan B. Membuat kisi-kisi. Nah, Bapak Ibu, untuk yang formula kita membuat kalau dulu itu digabung Bapak Ibu dari kelas 7 semester 1 dan semester 2 boleh. Nah, kemudian yang kelas 8, kelas 7 nya 30%, kelas 8 nya 80%. Itu Bapak Ibu. Kemudian nah, untuk yang soal semantik akhir tahun bisa memilih Bapak Ibu apakah menggunakan yang kayak AMBK ya, asesmen, atau dalam bentuk pilihan ganda full, atau ditambah dengan bentuk soal lainnya, SIK, menjodohkan, itu bisa Bapak Ibu. Itu dikembalikan ke sekolah masing-masing. Nah, itu sekilas mengenai kisi-kisi dan kaidah pembuatan soal. Silakan Bapak Ibu, kalau memang suka googling atau searching, cari lagi bagaimana kaidah yang benar dalam pembuatan soal. Kembali Bapak Ibu ke persiapan kita, yaitu mengenai panitia PAT dan SAT. Jadi kita menentukan siapa yang menjadi ketua, sekretaris dan bendahara. Ya, yang ketua siapa? Oh ya, ini silakan kepada Pak Munang selaku kurikulum untuk memimpin pemilihan panitia ini. Saya kembalikan ke Pak Munang. Siapa yang ketuanya? Oke, ketuanya ini Sisi.
yang lain dan sempat. Senyaman Pak yang mata kopi, lupa nih ketua kita Jadi Pak Herdi, Ketua, Sekretaris, Bu Suryani. Jadi kita semua nanti kisi-kisi soal penilaian. Itu yang Bapak Ibu perlu kerjasama. Kita sukseskan kegiatan evaluasi ya, penilaian, baik itu penilaian akhir tahun maupun sumatik akhir tahun. Sebenarnya tanggal 17 nanti anak bisa mendapatkan hasilnya dalam bentuk rapor yang sudah diberikan, sehingga tidak menjadi beban bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja dapat kita bahas pada rapat kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya ucapkan demikian persiapan rapat penilaian akhir tahun dan sumatif akhir tahun semester 6 tahun pelajaran 2022-2023 pada SMP Negeri 2 Tebal. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Selamat siang, selamat sejahtera kita semua.